Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang dituliskan oleh seorang yang bernama George R. Knight. Melalui buku ini kita akan kembali membaca dan membahas melihat apa aplikasinya dalam kehidupan kita yang perlu kita praktekkan melalui kehidupan Kristus dan pengajarannya. Kita telah masuk di halaman yang ke-93 dalam judul Wewenang melampaui kata-kata. Seperti apa maksudnya wewenang melampaui kata-kata? Atau bagaimana wewenang tersebut atau kehidupan melampaui kata-kata yang kita keluarkan? Sebelum kita mulai, kembali saya undang pemirsa di rumah untuk mengajak keluarga, sahabat, mungkin teman-teman Anda untuk berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Biarlah kita terus mempersiapkan hati dan pikiran serta keluarga kita untuk bisa berdiri teguh di saat Kristus datang yang kedua kali. Hari ini ayat inti kita terdapat di dalam kitab Matius 8 ayat 1-3. Mari kita baca sama-sama. Di sana dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dalam pembacaan kita diceritakan apa yang terjadi setelah Kristus turun dari atas bukit. Setelah dia selesai mengajar orang banyak. Kita baca tadi, ada banyak orang yang sakit yang datang kepadanya, minta untuk disembuhkan. Dan Yesus bukannya mengatakan, saya udah capek, besok ya. Dia gak katakan seperti itu. Dia sembuhkan, dia tolong, dia bantu. Mungkin bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, kalau contohnya kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah sangat lelah nih, ini sudah bicara dari pagi sampai siang, mungkin sampai sore, yang ingin kita lakukan adalah rebahan, beristirahat. Tetapi apakah itu yang Yesus lakukan? Tidak. Di saat ada orang yang butuh bantuannya, walaupun dia sudah lelah, dia pergi, dia sembuhkan. Mari kita baca renungan kita. Kata-kata adalah sesuatu yang murah. Semua orang bisa berkata-kata, bisa mengucapkan atau menuliskan sesuatu. Setiap orang bisa saja membuat pernyataan yang besar, mengutip kalimat yang memiliki makna yang besar, atau menyampaikan khotbah yang luar biasa dan penuh makna. Semua orang bisa lakukan itu, siapa saja. Bahkan mungkin kalau kita tidak punya pengetahuan tertentu, kita bisa saja baca di mana artikel tertentu, lalu kita ceritakan. Semua orang bisa melakukan itu, bisa berkata-kata atau menuliskan yang menjadi pendapatnya. Beberapa tahun lalu, ada seorang pendeta berkunjung dari antar kota dan menyatakan bahwa jika orang-orang memiliki iman yang benar, mereka boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan sang pendeta dan tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Saya pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Sekali waktu saya pernah mengajarkan hal seperti itu juga. Saya akan lebih terkesan andaikan pendeta itu katakan bahwa dia memiliki iman yang cukup untuk meninggalkan auditorium, pergi ke danau Chaplin dan berjalan di atas air. Wewenang nyata memiliki tindakan yang dapat didemonstrasikan, bukan ocehan kata-kata saja. Sang penulis George R. Knight dia katakan, dia pernah berada di sebuah auditorium di mana pendetanya katakan, jika kalian percaya maka kalian pasti akan tidak berbuat dosa sedikit pun. Adalah satu hal yang mudah seseorang untuk berkata-kata. Tetapi kata-kata harusnya dibarengi dengan perbuatan. Sebelum kita lanjut untuk membaca, saya ingin ajak Anda untuk memikirkan satu hal. Bagaimana kehidupan kita? Karena kita mungkin bisa mengatakan, di KTP kita mungkin bisa dituliskan, ini pengikut Tuhan, Kristen. Mungkin di KTP kita bilang seperti itu, tapi bagaimana kehidupan kita itu menunjukkan apakah kita betul-betul pengikut Tuhan atau sebaliknya. Kita baca tadi, sang pendeta ini mengatakan,
akan lebih membuat saya percaya jika ini orang pergi ke danau lalu dia menyeberangi sungai dengan berjalan di atas air. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan, seringkali mujizat ditampilkan tujuannya adalah untuk kesombongan. Setan bisa membuat orang melakukan itu. Kita sering berpikir, saya lebih percaya kepada pendeta yang kalau dia bicara, dia lakukan mujizat juga. Bukan berarti kita tidak mempercayainya, tapi kita perlu pikirkan apakah itu sedang dilakukan untuk memuliakan diri, menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain, atau nama Tuhan yang sedang dimuliakan. Sahabatku, kita kembali diajak untuk melihat. Kita perlu untuk melihat kedalaman dari kata-kata. Bukan sekedar apa yang diucapkan, tetapi apakah kata-kata tersebut yang pertama itu sesuai dengan firman Tuhan? Karena orang lain bisa bicara apa saja. Setiap orang bisa kutip kalimat ini, ambil dari kalimat sana. Tapi apakah itu benar? Apa itu memang tertulis di dalam firman Tuhan atau sebaliknya? Yang kedua tadi, orang bisa mengatakan apa saja, bahkan mengatakan dari firman Tuhan. Setan pun bisa kutip ayat-ayat di dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya, apakah firman tersebut hidup di dalam kehidupan orang tersebut? Seperti apa kehidupannya? Apakah dia memupuk kekayaan, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan Kristus? Apakah dia mengajarkan tentang hal-hal yang mungkin hal yang baik yang diajarkan, tapi yang dia hidupkan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan? Ini sangat penting untuk kita renungkan. Selanjutnya dikatakan, di saat Yesus selesai berkhotbah, lalu dia menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan ada orang yang sakit kusta, yang pada zaman itu adalah penyakit yang cukup dikenal sebagai penyakit yang paling bahaya, karena seluruh tubuh sakit. Yesus memiliki wewenang yang sebenarnya bukan saja pada kata-katanya, tapi juga dalam apa yang dia lakukan. Itulah yang dimaksudkan dalam Matius 8 dan 9. Pasal 5-7 menyatakan Yesus sebagai guru yang berwewenang. Menyusul dalam 2 pasal berikutnya memperlihatkan bahwa dia punya wewenang maupun firman. Dan sekali lagi wewenangnya akan mencengangkan orang banyak. Kita bisa melihat apa yang menjadi otoritas Kristus. Bagaimana dia berkuasa bukan hanya untuk menyampaikan firman, tetapi juga firman itu hidup dalam hidupnya. Dia pun memiliki otoritas, wewenang terhadap, kita bisa lihat, alam, bahkan sakit penyakit. Itu tentang Kristus. Pertanyaan yang harus kita renungkan saat ini adalah, bagaimana dengan kita? Di dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam tempat kita bekerja, lingkungan kita. Seperti apa kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah kata-kata dan perbuatan kita bertolak belakang? Apakah kita mungkin mengatakan, oh iya saya ini pengikut Tuhan, tapi kehidupan kita bertolak belakang dari pengikut Tuhan? Sementara Yesus tidak menumpuk kekayaan, sementara Yesus hidup dengan sederhana, sementara Yesus penuh kasih, pemurah, pemaaf, bahkan mengasihi orang yang menganiaya dia. Bagaimana hidup kita? Apakah kita berbuat kebalikannya? Yesus dalam hidupnya prioritasnya adalah bagaimana dia dapat menolong orang lain, terutama untuk menolong orang tersebut melihat kepada Tuhan. Sumber penyembuh, sumber dalam kehidupan, di mana kita arahkan pandangan orang lain. Fokus Kristus dalam hidupnya adalah bagaimana untuk dapat memulihkan orang lain. Karena setiap orang lain yang disembuhkan, mereka bukan hanya sembuh secara fisik, mereka pun sembuh secara rohani. Mereka bukan hanya, yes, saya bisa berjalan kembali, tetapi hidup mereka pun, mereka kembali diingatkan. Mereka kembali bertobat. Karena dosa adalah melalui dosa mereka lah banyak penyakit itu datang.
kita renungkan kembali apa yang menjadi visi dan misi kita. Kepada siapa kita paling banyak pikirkan? Tentang apa yang paling suka kita bicarakan? Apa yang paling senang kita lakukan dalam hidup? Banyak orang lebih senang di saat mereka berada di HP, chatting dengan teman, bicara dengan dan lain-lain, membuka internet dan lain-lain. Banyak orang lebih senang dengan hal-hal yang keduniawian. Wah, ini dengan hiburan, jalan-jalan. Tentu adalah penting untuk memiliki rekreasi. Tetapi apabila itu telah menyedot banyak waktu kita, banyak pikiran kita, prioritas kita bukan lagi tentang apa yang menjadi misi Kristus dalam hidup kita. Kita jadi lebih memprioritaskan tentang apa yang kita ingin lakukan. Dalam hidupnya Yesus sadar dia hanya punya sedikit waktu lagi untuk melakukan misinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyadari bahwa hidup ini hanya sementara? Dan melalui hidup ini kita diajak untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk kedatangan Tuhan. Selanjutnya dikatakan, ada sebuah rencana bagi kehidupan Yesus sebagaimana ada rencana pada Injil Matius. Injil pertama memperlihatkan Yesus melakukan 9 mujizat yang mendemonstrasikan wewenangnya, sehingga tidak diragukan lagi siapa dia. Jadi agak aneh karena banyak orang yang menyangkal ketuhanan dari Yesus. Apa yang dia lakukan seharusnya menunjukkan siapa dia. Mujizat pertama memperlihatkan Yesus menyembuhkan orang penderita kusta, penyakit yang paling ditakuti pada zaman dulu. Selain kerusakan fisik, sang korban juga diasingkan secara sosial. Para penderita kusta diusir dari masyarakat segera setelah didiagnosis. Mereka harus meninggalkan keluarga dan teman-teman, menutupi wajah mereka, dan berseru najis, najis di saat mereka pergi ke suatu tempat. Kita sering berpikir, oh ini gambaran Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ini merupakan sebuah gambaran yang kecil tentang apa yang Yesus lakukan buat kita. Apakah kita berpikir bahwa kita ini bersih? Kita ini orang yang baik? Dalam Alkitab dikatakan, satu dosa saja kita dianggap pendosa. Jadi kita tidak dibedakan antara, oh saya cuma melakukan satu dosa kecil, saya cuma nyimpan satu dosa kecil ini. Wah kalau dia dosanya banyak sekali. Kita tidak dibedakan oleh berapa banyak dosa kita. Kita sama-sama pendosa. Jadi secara tersirat kita bisa lihat, kita ini seperti orang kusta, sama seperti orang kusta yang dituliskan itu. Dan Tuhan ingin sembuhkan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sadar kalau kita sakit? Bayangkan kalau orang kusta itu tidak sadar dirinya sakit. Mungkin dia masih beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, hidup seperti biasa, dan tidak datang mencari Kristus. Tapi jika dia merasa dirinya sakit, kemanapun dia pergi dia sadar, dia ini najis. Sahabatku, di titik itu kita bisa merasakan bahwa kita tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Orang kusta ini, kemanapun mereka pergi, mereka katakan, najis. Mereka tunjukkan, mereka beritahukan bahwa mereka ini nista, mereka ini tidak layak sebetulnya. Tetapi Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau selamatkan. Inilah Tuhan kita, sahabatku. Tuhan rindu untuk menyelamatkan kita. Bahkan di saat kita masih jadi pendosa, di saat kita masih sakit. Bukannya sembuh dulu baru datang kepada Tuhan. Di saat kita sakit, kita masih menjadi pendosa, Tuhan ingin sembuhkan, Tuhan ingin pulihkan. Dan sahabatku,
jika Tuhan rindu untuk memulihkan kita, mengembalikan kita, kita bisa menyadari, kita bisa meyakini bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Selanjutnya dikatakan, Yesus bahkan dapat menyembuhkan seorang penyakit kusta. Dia punya wewenang atas penyakit yang bahkan begitu ditakuti. Kedelapan mujizat berikutnya memperlihatkan dia berkuasa bukan saja atas penyakit, tetapi juga kekuatan-kekuatan alam dan dunia roh-roh jahat. Pada akhirnya kita bisa melihat apa yang dituliskan dalam Matius 9 ayat 33. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Melalui setiap hal yang Kristus lakukan, bukan hanya setiap hal yang dia katakan, kita bisa percaya dia ini berbeda. Tuhan menyertai dia. Dialah Tuhan yang menyertai kita. Sahabatku, pikirkan baik-baik. Kita telah melihat mujizat Kristus. Bahkan dalam Matius dituliskan, di seluruh Israel tidak pernah orang lihat mujizat seperti itu. Tetapi mereka tetap menyalibkan dia. Mereka tetap menganiaya dia. Hari ini, pikirkan baik-baik. Mungkin kita pernah rasakan mujizat Tuhan. Mungkin kita pernah rasakan, wah, Tuhan menolong kita. Itu juga yang terjadi pada orang-orang Israel. Mereka lihat mujizat, mereka rasakan mujizat itu berjalan di samping mereka, tapi mereka salibkan Yesus. Sahabatku, kita lihat di sini, Yesus bukan saja berbicara sebagai Tuhan, dia pun bertindak sebagai Tuhan. Dia memiliki wewenang, dan wewenang itu dimaksudkan untuk membersihkan diri kita, sama seperti terhadap mereka yang najis 2000 tahun lalu. Tuhan rindu untuk membersihkan kita, memulihkan kita dari berbagai cacat dan dosa. Namun, kita tidak akan bisa disembuhkan jika kita sendiri tidak menyadari kita ini berdosa. Kalau kita tidak sadar kita ini najis. Ceritakan pelajaran yang Anda dapatkan. Bagaimana Kristus bertindak bukan hanya lewat kata-kata saja, tapi dalam wewenangnya. Dia memiliki kuasa terhadap sakit penyakit, terhadap alam, bahkan roh-roh kegelapan. Tuhan ingin memulihkan kita, sahabatku, untuk memiliki kehidupan yang bisa kembali bersama dengan Tuhan. Apakah Anda tidak rindu untuk kembali berhubungan dengannya, mengenal Tuhan lebih dekat lagi dalam setiap kehidupan kita? Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati.